Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang rumus sudut ganda atau rangkap dan sudut tengahan. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu rumus sudut ganda untuk sin 2A. Nah, berdasarkan rumus jumlah sudut yang telah kita pelajari sebelumnya, maka sin 2A bisa kita peroleh dari sin A ditambah A, sehingga rumus sin penjumlahan kan sin A cos A ditambah cos A kali sin A. Nah, karena itu dua unsur yang sama maka bisa dijumlahkan sehingga menjadi 2 sin A cos A. Selanjutnya kita ke rumus cos 2A. Nah, berdasarkan rumus jumlah sudut untuk cos, maka cos 2A bisa ditulis cos dalam kurung A ditambah A. Nah, rumusnya itu masih kita ingat yaitu cos min sin, sehingga cos A dikurangi sin A. Nah, cos kali cos kan cos kuadrat, sin kali sin kuadrat, sehingga cos kuadrat min sin kuadrat. Nah, itu bisa juga kita menggunakan identitas trigonometri. Cos kuadrat itu 1 min sin kuadrat. Berarti bisa kita tulis 1 min sin kuadrat dikurangi sin kuadrat 1 min 2 sin kuadrat. Selanjutnya, kalau tadi yang cosnya yang kita ganti, sekarang sinnya yang kita ganti 1 min cos kuadrat, sehingga diperoleh 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Jadi untuk rumus cos 2A ini ada 3, jadi cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Selanjutnya kita ke rumus tan 2A. Nah, sama seperti sin dan cos, rumus tan 2A bisa kita peroleh melalui jumlah sudut yaitu tan A, tan dalam kurung A ditambah A. Nah, masih kita ingat rumus jumlah tan yaitu tan A ditambah tan B per 1 dikurangi tan A kali tan B. Karena ini sama, maka bisa kita tulis tan A ditambah tan A dibagi 1 dikurangi tan A kali tan A. Tan A ditambah tan A kan 2 tan A. 1 tan A kali tan A, tan kuadrat A, sehingga sama dengan 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, kalau tadi kita sudah mencari rumus sudut ganda, sekarang kita ke rumus sudut tengahan atau rumus sudut paruh. Nah, yang pertama rumus cos tengah A. Berdasarkan sudut ganda tadi kan diperoleh jika cos 2A itu sama dengan 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Misalnya min satunya saya pindah ruas, berarti cos 2A ditambah 1 sama dengan 2 cos kuadrat A. Ini sama 2 cos kuadratnya saya pindah ya, tukar tempat, sehingga 2 cos kuadrat A sama dengan cos 2A plus 1. Cos kuadrat A sama dengan cos 2A plus 1 dibagi 2. Jika mau menghilangkan kuadratnya maka kita akar, sehingga cos A sama dengan akar cos 2A plus 1 per 2. Karena yang kita cari adalah cos tengah A, maka kalau cos A tadi kan cos 2A ditambah 1 per 2 diakar, maka tinggal kita ganti. Kalau cos tengah A berarti 2A nya kita ganti A, sehingga cos tengah A sama dengan akar cos A ditambah 1 per 2. Selanjutnya kita ke rumus sin setengah A dengan cara yang sama untuk mencari cos tengah A tadi ya. Berdasarkan rumus sudut ganda untuk cos tadi, cos 2A bisa kita peroleh dari 1 dikurangi 2 sin kuadrat A, maka min 2 sin kuadratnya saya pindah ruas menjadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos 2A, sehingga sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos 2A per 2. Untuk menghilangkan kuadrat maka sin A nya sama dengan akar 1 dikurangi cos 2A per 2. Nah, yang kita cari adalah sin setengah A, maka A nya kita ganti setengah A, maka sin setengah A bisa kita tulis akar 1 dikurangi cos A per 2. Jadi 2A nya diganti A nya diganti setengah A. Selanjutnya kita ke rumus tan setengah A. Nah, kita tahu bahwa tan bisa kita peroleh dari sin per cos, maka berdasarkan rumus sin setengah A dan cos setengah A diperoleh rumus tan setengah A adalah tadi sin setengah A akar 1 min cos A per 2. Kalau
cos setengah A adalah akar 1 plus cos A per 2. Nah, kalau mau kita rasionalkan bisa dikali sekawannya sehingga diperoleh 1 min cos A per akar 1 min cos kuadrat A. Nah, akar 1 min cos kuadrat A itu kan akar sin kuadrat A. Akar sin kuadrat A itu sin A, sehingga tan setengah A bisa kita peroleh 1 dikurangi cos A per sin A. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Nilai dari 2 sin 15 derajat kali cos 15 derajat adalah, nah ini kita lihat bentuknya kan 15 dan 15 sama, maka seperti 2 sin A cos A. Nah tadi 2 sin A cos A adalah rumus sudut ganda untuk sin 2A, maka 2 sin 15 derajat kali cos 15 derajat bisa kita tulis sin 2 kali 15 derajat, yaitu sin 30 derajat sama dengan setengah. Contoh soal kedua. Tentukan nilai dari cos kuadrat 22,5 derajat dikurangi sin kuadrat 22,5 derajat. Ini sudutnya seperti yang 15 tadi ya, tidak istimewa. Kita lihat bentuknya. Karena ini sudutnya sama, berarti kita bisa tulis cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, ini adalah rumus sudut ganda untuk cos 2A. Maka bisa ditulis cos 2 kali 22,5 derajat sama dengan cos 45 derajat. Cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, tentukan nilai dari 4 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 2. Nah, kita ingat bahwa cos 2A bisa ditulis adalah 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Maka 4 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 2 bisa kita tulis 2 kali 2 cos kuadrat 15 derajat dikurangi 1. Nah, itu kan cos 2A, maka 2 kali cos 2 kali 15 derajat. Maka bisa ditulis 2 kali cos 30 derajat. Cos 30 kan setengah akar 3. 2 kali setengah akar 3 diperoleh akar 3. Selanjutnya kita ke contoh soal yang keempat. Diketahui tan 2A adalah 2B per 1 dikurangi B kuadrat, maka sin 2A adalah, nah kita lihat dulu, tan 2A rumusnya kan 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Maka di sini kita dapat memperoleh tan A sama dengan P, karena 2 kali tan A kan 2P, maka tan A sama dengan P. Nah, kita buat segitiga bantuan seperti gambar di samping. Tan kan depan samping, depannya P, sampingnya 1. Maka sisi miringnya bisa kita peroleh akar 1 kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga diperoleh akar 1 plus B kuadrat. Maka hal tersebut kita bisa memperoleh sin 2A itu kan bisa ditulis 2 sin A cos A. Nah, sin A dan cos A bisa kita cari berdasarkan segitiga bantuan. Sin A, sin demi depan miring, yaitu depan P per akar 1 plus B kuadrat. Cos samping miring berarti 1 per akar 1 plus B kuadrat. Sehingga diperoleh 2 kali B per akar 1 plus B kuadrat dikali 1 per akar 1 plus B kuadrat, diperoleh 2B per 1 plus B kuadrat. Jadi sin 2A itulah hasilnya. Selanjutnya kita ke contoh soal kelima. Diketahui tan A adalah 4/3 A sudut lancip, maka tentukan sin setengah A, cos setengah A, dan tan setengah A. Kita buat segitiga bantuan dulu ya, A nya di samping situ, tan A, tan desa depan samping 4/3, maka sisi miringnya adalah 5 berdasarkan triple Pythagoras. Maka sin A bisa kita peroleh sin demi depan miring 4/5 cos A 3/5 samping miring. Selanjutnya kita akan mencari sin setengah A
berdasarkan rumus sudut tengahan tadi, sin setengah A bisa diperoleh dari akar 1 min cos A per 2. Cos A sudah kita peroleh 3/5, sehingga akar 1 dikurangi 3/5 per 2, yaitu akar 2/5 per 2. 2/5 kali setengah ya, kalau dibagi maka diperoleh akar 1/5. Dirasionalkan kali akar 5 per akar 5 diperoleh 1/5 akar 5. Kita mencari cos setengah A. Rumus cos setengah A tadi adalah akar 1 ditambah cos A per 2. Cos A tadi 3/5, sehingga diperoleh akar 1 ditambah 3/5 per 2 diperoleh akar 8/5 per 2. 8/5 per 2 berarti diperoleh akar 4/5. Nah, dirasionalkan kali akar 5 per akar 5, akar 4 kan 2, sehingga 2/5 akar 5. Selanjutnya kita akan mencari tan setengah A. Karena ini kita sudah punya sin setengah A dan cos setengah A, maka tan setengah A tinggal kita cari. Sin setengah A dibagi cos setengah A, maka 1/5 akar 5 dibagi 2/5 akar 5. Akar 5 nya hilang, 5 nya juga hilang, tinggal setengah. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tayangan tadi bermanfaat. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.